I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until Kembali lagi, Veda Ega Pratama membuat orang-orang di sekitarnya terdiam. Kali ini bukan karena aksinya di lintasan, melainkan karena sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih halus, dan nyaris tak terdengar. Adam. Di tengah hiruk-pikuk pedok Moto3 World Championship, ketika suara mesin, diskusi teknis, dan tekanan kompetisi saling bertabrakan, Veda justru menghadirkan sebuah momen yang begitu kontras. Ia duduk dengan tenang, penuh kesadaran, seolah waktu di sekitarnya melambat. Punggungnya tegak, bahunya rileks, tangannya ditempatkan dengan rapi. Tidak kaku, tidak pula berlebihan. Semua terasa natural, mengalir, dan indah. Bagi sebagian orang, itu mungkin hanya cara duduk. Tapi bagi mereka yang menyaksikan, terutama staf dari Honda Team Asia, itu adalah sesuatu yang benar-benar berbeda. Mereka melongo, saling menatap, seperti baru saja melihat sebuah kebiasaan yang asing namun memikat. Ada rasa kagum yang muncul tanpa perlu dijelaskan. Karena di balik kesederhanaan itu, ada makna yang dalam. Cara Veda duduk bukan sekedar posisi tubuh. Itu adalah cerminan dari budaya, dari didikan, dari nilai yang ia bawa sejak kecil. Sebuah bentuk penghormatan terhadap ruang, terhadap orang lain, dan terhadap dirinya sendiri. Di dunia balap yang penuh ego, di mana banyak orang sibuk menunjukkan siapa yang paling cepat dan paling menonjol, Veda justru hadir dengan ketenangan. Ia tidak mencoba menarik perhatian, namun justru menjadi pusat perhatian. Ia tidak berbicara banyak, tapi sikapnya berbicara jauh lebih lantang. Beberapa staf bahkan terlihat terus memperhatikan dari kejauhan. Ada yang tersenyum kecil, ada yang mengangguk pelan momen ini. Bukan romantis dalam arti percintaan, melainkan romantis dalam makna kemanusiaan. Ketika sebuah sikap sederhana mampu menyentuh hati banyak orang. Ketika budaya yang dibawa dari tanah asal bisa hadir dengan begitu lembut di panggung dunia. Ketika seseorang tidak perlu berusaha keras untuk terlihat istimewa, karena keistimewaan itu sudah melekat dalam dirinya. Veda, dalam diamnya, seperti membawa sepotong Indonesia ke dalam pedok internasional. Ada kesopanan, ada kelembutan, ada kehangatan yang tidak bisa dijelaskan dengan angka atau statistik. Ia memperkenalkan nilai tanpa harus menjelaskan, memperlihatkan adab tanpa harus menggurui. Yang lebih luar biasa lagi, semua itu dilakukan tanpa kesadaran bahwa dirinya sedang diperhatikan. Tidak ada pencitraan, tidak ada usaha untuk terlihat baik. Semuanya murni, datang dari dalam dirinya. Dan mungkin disitulah alasan kenapa banyak orang mulai terkesan bahkan tersentuh. Karena di dunia yang bergerak cepat dan keras, mereka menemukan ketenangan dalam sosok muda ini. Mereka melihat bahwa menjadi hebat tidak harus selalu keras, tidak harus selalu dominan. Kadang, kehebatan justru hadir dalam kelembutan. Kini, semakin jelas bahwa Veda Ega Pratama bukan hanya sedang membangun karir sebagai pembalap, tetapi juga sebuah jejak yang mungkin tak terlihat, namun akan selalu diingat. Ada alasan kuat kenapa cara duduk Veda Ega Pratama dianggap begitu indah dan menyentuh bagi banyak orang Eropa maupun orang luar. Ini bukan sekedar soal posisi tubuh, tapi soal makna yang mereka tangkap dari sikap tersebut. Pertama, karena itu sesuatu yang tidak biasa di lingkungan mereka. Di banyak budaya barat, cara duduk cenderung santai, bebas, bahkan kadang tanpa aturan khusus. Ketika mereka melihat Veda duduk dengan rapi, tenang, penuh kesadaran, itu terasa berbeda, bukan aneh, tapi justru elegan. Perbedaan ini menciptakan rasa kagum karena mereka seperti melihat bentuk ekspresi diri yang baru. Bagi orang luar, ini seperti melihat keseimbangan antara kekuatan dan kelembutan, sesuatu yang sangat dihargai. Ketiga, sikap itu memancarkan rasa hormat.
Cara duduk yang rapi dan tertata sering diartikan sebagai bentuk penghargaan terhadap orang lain dan lingkungan sekitar. Tanpa perlu bicara, Veda seperti menunjukkan bahwa ia menghormati ruang, menghormati orang-orang di sekitarnya, dan menghargai momen yang sedang berlangsung. Nilai seperti ini bersifat universal, sehingga mudah dipahami dan diapresiasi oleh siapapun. Keempat, keaslian. Orang-orang luar sangat peka terhadap sesuatu yang terasa natural dan bukan dibuat-buat. Apa yang ditunjukkan Veda terlihat tulus, bukan untuk pencitraan. Justru karena itu, kesannya menjadi lebih kuat. Mereka tidak melihatnya sebagai aksi, tapi sebagai bagian dari jati diri. Dan yang terakhir, ada sentuhan budaya yang eksotis namun hangat. Bagi banyak orang Eropa, melihat seseorang membawa budaya dari negaranya sendiri dengan cara yang halus adalah sesuatu yang menarik. Itu seperti jendela kecil untuk memahami dunia lain. Tanpa kata, tanpa penjelasan, hanya melalui sikap. Jadi, ketika mereka melihat Veda Ega Pratama duduk dengan cara yang begitu sopan, yang mereka lihat bukan hanya cara duduk. Mereka melihat ketenangan, rasa hormat, keaslian, dan identitas. Dan kombinasi itulah yang membuatnya terasa begitu indah di mata mereka. Pada akhirnya, keindahan itu bukan terletak pada seberapa rumit gerakan yang ditunjukkan, tetapi pada makna yang dibawa di baliknya. Apa yang dilakukan oleh Veda Ega Pratama mungkin terlihat sederhana, namun justru disitulah letak kekuatannya, tulus, alami, dan penuh nilai. Di tengah dunia yang serba cepat dan kompetitif seperti Moto3 World Championship, ia menghadirkan sesuatu yang jarang, ketenangan dan adab. Dan tanpa banyak kata, ia berhasil memperkenalkan bahwa menjadi hebat tidak harus selalu tentang kecepatan, tetapi juga tentang bagaimana seseorang membawa dirinya. Mungkin bagi sebagian orang, itu hanya cara duduk. Tapi bagi mereka yang melihat lebih dalam, itu adalah cerminan budaya, karakter, dan jiwa. Sebuah pesan halus bahwa identitas tidak perlu diteriakan, cukup ditunjukkan. Dan disitulah semuanya terasa lengkap. Karena tanpa disadari, Veda Ega Pratama tidak hanya meninggalkan kesan sebagai pembalap, tetapi juga sebagai sosok yang membawa keindahan dalam sikap. Sesuatu yang akan terus diingat, bahkan ketika momen itu telah berlalu. Sobat Leo, akhirnya kita tiba di penghujung video. Terima kasih sebesar-besarnya buat kalian semua yang sudah setia menonton sampai selesai. Dukungan Sobat Leo adalah alasan utama channel ini terus konsisten menghadirkan cerita, fakta, dan momen luar biasa dari sang mega bintang Lionel Messi. Jangan lupa like kalau videonya berkesan, subscribe supaya tidak ketinggalan update terbaru, dan share ke sesama Sobat Leo lainnya. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar, karena setiap suara dari Sobat Leo selalu kami baca dan hargai. Legenda sejati tidak butuh banyak kata, cukup bukti di lapangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu hati, satu gol. Kita Sobat Leo, La Pulga Forever.